Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami selaku kelompok 6 yang terdiri Haidar Sanditya, Afihuddin, Endah Mulia Asih, Fandilah Dwi Andriani, Winda Tazkiyatun Nafsi akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Etika Aksiologis Max Scheler. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Biografi Max Scheler. Max Scheler ini lahir di München, Jerman tahun 1874 dan meninggal pada tahun 1928 di Frankfurt. Scheler adalah seorang filsuf Jerman yang sangat berpengaruh dalam bidang fenomenologi, filsafat sosial, dan sosiologi pengetahuan. Ia berjasa dalam menyebarluaskan fenomenologi Husserl. Ia menempuh studi di München, Berlin, Heidelberg, dan Jena. Setelah itu, ia menjadi dosen di Jena dan München, di mana ia berkenalan dengan fenomenologi Husserl pada tahun 1919. Scheler menjabat guru besar di Köln. Hidup Max Scheler penuh dengan peristiwa yang dramatis dan krisis. Namun sebagai seorang filsuf, Scheler dikagumi dan pernah mempunyai pengaruh yang kuat dalam filsafat di Eropa. Ya, mungkin itu penjelasan sedikit dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Winda. Monggo. Masuk ke pembahasan aksiologi, yang mana aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti uraian atau teori. Aksiologi adalah ilmu atau teori tentang nilai yang menyelidiki nilai dalam hal hakikatnya, ukurannya, dan status metafisisnya. Lalu Katzoff mendefinisikan aksiologi itu sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Sementara Jujun Surya Sumantri menambahkan arti aksiologi itu sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan. Jadi bisa didefinisikan bahwa aksiologi itu berarti bahasan teori tentang nilai yang berbicara pada kegunaan. Masuk ke aksiologi Bremel. Menurut Bremel, aksiologi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang itu melahirkan disiplin khusus, yaitu etika. Yang mana etika ini adalah salah satu cabang filsafat dalam aksiologi yang membahas tentang masalah-masalah moral. Kajian etika ini lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Dalam etika, nilai menghargai dari tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam, maupun sang pencipta. Etika ini berasal dari 2 kata. Yang pertama yaitu ethos yang berarti sifat, watak, atau kebiasaan, dan etikos yaitu yang berarti susila, adab, atau akhlak dan perbuatan yang baik. Etika ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu etika deskriptif, merupakan cara melukiskan tingkah laku moral. Misalnya pada kebiasaan, anggapan baik dan buruk, boleh dan tidak boleh, harus dan tidak seharusnya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu etika normatif. Etika normatif ini mendasarkan pendiriannya atas norma. Jadi dia bisa mempersoalkan norma yang didapat seseorang atau masyarakat
dia bisa lebih kritis dan dapat mempersoalkannya. Jadi apakah norma itu benar atau salah? Yang kedua yaitu aesthetic expression. Aesthetic expression ini artinya ekspresi keindahan. Ini adalah filsafat tentang pola cita rasa atau kreasi yang indah dan yang jelek. Sering juga disebut sebagai estetika. Jadi estetika ini suatu perhatian khusus kepada seni, selera, rasa, dan sebagainya, dan juga apresiasi tentang keindahan. Estetika itu ilmu yang mengenai nilai-nilai yang dihasilkan pada emosional sensorik, dan kadang juga dinamakan sebagai nilai sentimentalitas cita rasa atau selera. Estetika ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu estetika deskriptif. Estetika deskriptif ini menguraikan atau mendefinisikan suatu kejadian keindahan tadi. Dan yang kedua yaitu estetika normatif. Estetika normatif ini menyelidiki atau mempersoalkan kejadian keindahan dalam fenomena tersebut. Yang ketiga yaitu socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik. Max Scheler berpendapat bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak bergantung pada pengembangnya. Suatu objek boleh saja mengalami merubah, tetapi nilai dalam barang atau objek itu tidak akan pernah berubah. Yang kedua, Scheler juga menolak ketergantungan nilai pada realitas kehidupan. Karena jika tergantung pada realitas kehidupan, maka itu akan meniadakan kemungkinan untuk menambah nilai dalam kehidupan itu sendiri. Intinya, kualitas nilai tidak berubah ketika pembawanya berubah. Demikian pula tidak akan merusak saat pembawanya rusak atau mati. Kemudian Max Scheler menyatakan nilai berlaku menurut hierarki. Di sini nilai dibagi menjadi 5 tingkat. Yang pertama, semakin tinggi peringkat nilai, maka semakin sedikit nilai-nilainya yang dibagi dan dikendalikan. Yang kedua, semakin tinggi peringkat nilai, maka semakin bertahan di dalam waktu nilai tersebut. Yang ketiga, semakin tinggi peringkat nilai, maka semakin sedikit nilai-nilainya dapat diwujudkan dan dikelola. Yang keempat, ketergantungan suatu nilai itu relatif dari nilai lainnya. Makin tidak bergantung pada kenyataan lainnya, maka makin tinggi nilainya. Kemudian yang terakhir, semakin tinggi peringkat nilai, maka semakin nilai-nilainya menghasilkan kepuasan pribadi, kebahagiaan dan kedamaian tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Sanidya dari kelas AFIA 6. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan makul filsafat etika, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tentang nilai. Nilai di sini menurut perspektif dari Max Scheler. Yang pertama, Max Scheler ini membagi nilai ini dalam 4 aspek. Yang pertama yaitu nilai kesenangan dan tidak kesenangan. Jadi nilai-nilai ini terkait dengan yang mengenakkan dan tidak mengenakkan. Seringkali nilai ini lebih disukai dan dapat dipastikan bahwa setiap orang itu akan memilih yang menyenangkan atau yang membawa kebahagiaan serta kenikmatan. Tingkatan yang ini memang berkaitan dengan fungsi indrawi yang disebut rasa nikmat, rasa sakit, rasa pedih, rasa bahagia dan sebagainya. Yang kedua yaitu nilai vitalitas atau kesejahteraan atau kehidupan.
Di sini memang terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan seperti kesehatan, kemudian kesehatan jasmani, kesehatan umum, kesehatan rohani, dan nilai-nilai dari psikologi atau kejiwaan. Ini berkaitan dengan bagus dan jelek, kemudian halus dan kasar, luhur atau biasa. Mungkin dalam keadaan yang terkait kesehatan, vitalitas, penyakit, lanjut usia, lemah, dan rasa menenggati ajal atau kematian. Kemudian yang ketiga yaitu nilai spiritual. Ini menyangkut mengenai nilai estetis, nilai-nilai benar atau salah, iya atau tidak, adil atau tidak adil. Nah, nilai ini itu bergantung pada seluruh lingkungan badaniyah atau alam. Kailan itu berpendapat bahwasanya dalam tingkatan nilai spiritual terdapat nilai-nilai kejiwaan, di mana pada nilai ini melekat keindahan pengetahuan murni yang dicapai dalam berfilsafat. Kemudian yang keempat itu ada nilai kekudusan atau keprofanan, atau lebih familiar itu disebut dengan ketuhanan, mungkin seperti itu. Di mana pada tingkatan ini memang terdapat moralitas, nilai suci dan tidak suci. Dalam kekudusan ini ada nilai suci dan tidak suci. Nah, nilai ini itu sebagaimana disampaikan, wahana hanya dampak pada objek yang dituju sebagai objek yang absolut. Sementara nilai-nilai turunannya yaitu nilai-nilai barang dalam pemujaan, sakramen, dan bentuk-bentuk ibadat sejauh terkait dengan pribadi yang dipuja. Nah, itu mungkin nilai menurut Max Scheler dikemukakan dalam 4 aspek. Kemudian saya ingin sedikit menambahi bahwasanya hierarki nilai yang dibawa Max Scheler, yaitu tak kira ini adalah sebuah bahan yang bisa dijadikan pijakan sebagai hak pertimbangan bagi untuk meningkatkan kualitas harkat dan martabat sebagai manusia yang ada di alam dunia ini. Penataan hidup dalam hak berkebangsaan dan berkenegaraan ini memang sangatlah kompleks ya, sehingga perencanaannya ini tidaklah sederhana, tidaklah mudah, dan dengan begitu saja dapat dipolakan seperti itu. Mungkin dalam ilmu pengetahuan ini dapat mengantarkan ke pemahaman fakta dan fakta yang secara objektif ya, mungkin seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dari tutur kata saya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.